Apakah kalian suka bermain Lego? Dengan Lego, kita bisa membuat berbagai macam bentuk, seperti rumah, mobil, robot, dan lain sebagainya. Untuk membuat bentuk-bentuk tersebut, kalian perlu satu kunci atau satu penyusun, yaitu Lego brick. Sama seperti bermain Lego, seluruh kehidupan di bumi ini pun memiliki satu penyusun yang sama, yaitu sel. Tahukah kamu apa itu sel? Iya, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Disebut unit struktural karena menjadi komponen dasar yang menyusun jaringan makhluk hidup. Disebut unit fungsional karena di dalam sel berlangsung proses hidup dan juga berbagai reaksi kimia lainnya. Lalu, kok bisa ya sebuah sel bisa membentuk kehidupan yang sangat kompleks di bumi? Jadi, ada istilahnya level of organization, atau tingkatan organisasi dalam kehidupan. Kehidupan di bumi ini dimulai dari tingkatan terendah, yaitu bernama sel. Sel akan membentuk jaringan, kumpulan beberapa jaringan akan membentuk sebuah organ, organ berkembang menjadi sistem organ, kumpulan sistem organ akan membentuk organisme atau individu seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Struktur sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665 dengan mengamati sayatan gabus di bawah mikroskop. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi sel prokariotik dan eukariotik, di mana perbedaan mendasar terletak pada ada tidaknya membran inti. Berikut tabel perbedaan lengkap antara sel prokariotik dan eukariotik. Pada sel prokariotik, letak DNA tersebar di sitoplasma dan tercampur dengan organel-organel lainnya, sebab tidak memiliki membran inti. Sedangkan sel eukariotik, letak DNA sebagian besar berada di dalam nukleus. Ukuran sel prokariotik lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki organ yang sedikit, sedangkan eukariotik banyak, seperti nukleus, sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti yang membungkus nukleus, sedangkan eukariotik memiliki membran inti dan organel-organel yang bermembran. Sel prokariotik dapat ditemukan pada organisme uniseluler, sedangkan eukariotik bisa pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Selanjutnya adalah tabel perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Berdasarkan ukurannya, sel tumbuhan lebih besar dibandingkan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel sehingga bentuknya tetap, sedangkan sel hewan tidak memiliki sehingga bentuknya tidak tetap. Sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom dan sentriol, sedangkan pada sel hewan memiliki. Badan Golgi pada sel tumbuhan disebutnya diktiosom, sedangkan pada sel hewan disebutnya badan Golgi atau aparatus Golgi. Sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Kalaupun ada, pasti bentuknya sangat kecil. Sel tumbuhan memiliki klorofil, sedangkan pada sel hewan tidak. Sel tumbuhan tidak memiliki flagella atau silia, sedangkan pada sel hewan ada, tetapi tidak semuanya punya. Berikutnya, organel-organel sel. Organel yang pertama adalah dinding sel. Layaknya rumah kita yang dilindungi oleh tembok dan atap, pada tumbuhan, sel juga ada pelindungnya, yaitu bernama dinding sel. Dinding sel terbuat dari selulosa, yaitu serat karbohidrat yang memberikan kekuatan untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel. Selain itu, dinding sel juga berfungsi untuk pertukaran zat-zat antar sel dengan lingkungannya. Dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan saja. Mengapa sel hewan tidak memiliki dinding sel? Karena keberadaan dinding sel akan mengganggu pergerakan hewan, sebab dinding sel sifatnya kaku. Membran sel letaknya berada di bawah lapisan dinding sel. Membran sel ini terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Membran sel terdiri dari lapisan lipid ganda atau membran fosfolipid. Fungsinya apa? Untuk melindungi sel
dan mengatur aliran zat yang masuk dan keluar sel. Sitoplasma terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sitoplasma adalah substansi atau bagian kental yang terletak di antara membran sel dengan inti sel. Disinilah organel-organel sel yang lain berkumpul. Sitoplasma tersusun atas air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Fungsi sitoplasma adalah untuk mengatur produksi energi, sintesis protein, hingga pengolahan zat-zat kimia. Inti sel atau nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Fungsinya sebagai pusat kontrol sel. Nukleus dibungkus atau dilindungi oleh yang namanya membran inti. Di dalam inti sel terdapat DNA yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, serta fungsi sel. Selain itu, di dalam sel juga terdapat nukleolus dan nukleoplasma. Nukleolus adalah inti dari nukleus. Fungsinya untuk membentuk protein. Sedangkan nukleoplasma adalah cairan yang terdapat pada nukleus. Kandungannya berupa serat dan kromatin. Fungsi nukleoplasma adalah untuk membentuk gen dan juga kromosom. Retikulum endoplasma (RE) terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. RE tersusun dari selapis membran berlekuk-lekuk yang letaknya menempel atau dekat dengan inti sel. RE dibagi menjadi dua jenis, RE kasar dan RE halus. Lalu apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama pada permukaannya. RE kasar memiliki permukaan yang kasar karena ditempeli oleh ribosom. Jadi jika dilihat banyak bintik-bintik pada permukaannya. Sedangkan kalau RE halus memiliki permukaan yang halus karena tidak ditempeli oleh ribosom. Perbedaan yang kedua pada fungsi organel selnya. RE kasar karena ditempeli oleh ribosom sehingga fungsinya berkaitan dengan sintesis protein. Sedangkan kalau RE halus berfungsi untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Ribosom terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Ribosom adalah butiran kecil dan padat yang menempel di RE kasar dan tersebar di sitoplasma. Ribosom adalah organel terkecil jika dibandingkan dengan organel lainnya. Memiliki ukuran hanya 15-20 nanometer. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Badan Golgi terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Badan Golgi memiliki sebutan yang berbeda-beda. Pada sel hewan disebutnya aparatus Golgi, sedangkan pada sel tumbuhan disebutnya diktiosom. Bentuk badan Golgi seperti kantung atau cakram pipih yang disebut dengan sisterna. Fungsi badan Golgi yaitu sebagai pabrik tempat protein yang diterima dari RE lalu diproses lebih lanjut dan disortir untuk diangkut ke tujuan akhir, yaitu ke lisosom, membran plasma, atau sekresi. Mitokondria terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Jika dilihat di bawah mikroskop, bentuk mitokondria seperti benang. Namun, jika diperbesar, bentuk aslinya seperti butiran elips. Mitokondria memiliki dua lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar mengandung banyak protein dan lipid, sedangkan di membran dalam terdapat krista dan matriks. Krista adalah lipatan-lipatan ke arah dalam yang membuat permukaan membran dalam lebih luas, sedangkan matriks berisi cairan yang mengandung DNA. Fungsi mitokondria sendiri adalah tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Lisosom, fungsinya untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik bertugas untuk menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel. Lisosom hanya dapat ditemukan pada sel hewan saja. Kenapa lisosom tidak terdapat di organel sel tumbuhan? Alasannya, karena kalau di sel tumbuhan, fungsi lisosom bisa digantikan sama vakuola. Vakuola sel tumbuhan juga mengandung enzim hidrolitik mirip kayak lisosom. Sentrosom
adalah organel yang di dalamnya terdapat 2 sentriol yang berperan penting dalam pembelahan sel. Tepatnya, sentrosom inilah yang bakal mengatur benang-benang spindle yang dihasilkan sentriol selama pembelahan sel. Jadi, kromosomnya bisa menempel di benang spindle dan terbagi rata ke 2 sel anakan. Sama halnya dengan lisosom, sentrosom hanya dapat ditemukan pada sel hewan saja. Plastida, berkebalikan dengan lisosom dan sentrosom, plastida hanya dapat ditemukan pada sel tumbuhan saja. Kenapa? Karena plastida berfungsi membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Sedangkan kalau pada hewan, tidak butuh semua itu. Plastida dibagi menjadi 3. Ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas adalah plastida yang mengandung klorofil dan karotenoid. Fungsinya untuk membantu fotosintesis dengan cara memanfaatkan energi sinar matahari untuk membuat makanan. Kalau kromoplas, plastida yang mengandung pigmen warna merah, jingga maupun kuning. Fungsinya untuk memberi warna pada bunga. Nah, sedangkan kalau leukoplas adalah plastida yang nggak berwarna. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Vakuola. Vakuola dibungkus oleh membran yang bernama tonoplas. Vakuola lebih sering ditemukan di sel tumbuhan, sedangkan di sel hewan jarang banget. Kalaupun ada, biasanya ukurannya sangat kecil. Vakuola berisi getah yang mengandung makanan dan juga zat buangan lain di sel tumbuhan, yang fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Cukup sekian materi tentang struktur dan fungsi sel. Jangan lupa subscribe dan like ya bagi yang belum, agar kalian dapat notifikasi jika channel ini mengupload materi baru.